qalat wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwasanya nifas nama lain dari haid, atau haid disebut juga nifas karena memang hukum-hukumnya sama antara haid dengan nifas. Kalau ada perbedaan itu hanya sebagian hukum saja, tapi secara umum hukum-hukumnya sama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang haid masih boleh melanjutkan haji, karena yang tidak boleh hanyalah tawaf. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa tawaf harus dalam kondisi suci dari hadas besar. Kalau suci dari hadas kecil, maka dipersisihkan oleh para ulama. Menurut jumhur ulama harus suci dari hadas kecil, tapi menurut mazhab Hanafi tidak harus suci dari hadas kecil. Dan ini termasuk apa yang disampaikan oleh para ulama, ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan pendapat para imam-imam adalah rahmat untuk kita. Karena seandainya para ulama sepakat wanita bahwasanya tawaf itu harus suci dari hadas kecil, karena banyaknya manusia sehingga susah kalau kita harus berwudu, mencari air, antri di kamar mandi, orangnya sangat banyak. Maka kita bisa memakai mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak harus suci dari hadas kecil apabila tawaf, hanya saja dia harus suci dari hadas besar. Kemudian hadis ini juga dijadikan dalil bagi mereka yang membolehkan wanita haid membaca Quran, karena beliau mengatakan faqdi ma yaqdil hajj, dan orang yang haji ada yang membaca Al-Quran. Meskipun mayoritas ulama yaitu 4 mazhab berpendapat bahwa tidak boleh orang yang haid atau orang yang junub membaca Al-Quran. Tapi mazhabnya Imam Bukhari boleh membaca Quran karena dia menukil perkataan Ibn Abbas atau pendapat Ibn Abbas, lam yara lil junubi bil qiraati ba'san. Ibn Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub membaca Quran. Nah, kalau orang junub boleh baca Quran, berarti haid juga boleh baca Quran karena sama-sama hadas besar. Bahkan haid lebih boleh baca Quran, karena kalau junub itu bisa melenyapkan junubnya, sementara haid tidak bisa melenyapkan junubnya. Qala rahimahullah, babu ghuslil haidi ra'sa zawjiha wa tarjilih. Bab wanita haid membasuh kepala suaminya dan menyisirinya, maksudnya boleh. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Wa fi riwayatin wa huwa fil masjid yudni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha faturajjiluhu wa huwa haid wa hiya haidun. Ini terjadinya pada waktu Nabi i'tikaf, sehingga disebutkan wa huwa fil masjid. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf boleh bersisir, tidak membatalkan i'tikafnya. Meskipun bersisir ini termasuk kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi tidak membatalkan i'tikaf. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf boleh keluar sebagian dari tubuhnya, karena Nabi SAW hanya mengeluarkan kepalanya dari masjid, tapi badannya masih berada di dalam masjid. Maka ini tidak membatalkan i'tikaf. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa seorang suami berhak untuk minta disisiri oleh istrinya, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang kita temukan, mungkin di Indonesia. Karena itu para ustadzah yang punya suami boleh mempraktekkan hadis ini. Ambil sisiri kepala suaminya setelah dia mandi. Qala rahimahullah, babu qiraatir rajul fi hajri imraatihi wa hiya haid. Bab seseorang membaca Al-Qur'an
di pangkuan istrinya sementara dia sedang haid. Wa bihi ilaihi qala wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang membaca Quran di samping orang haid, meskipun haid itu darah yang najis, tetapi tidak menghalangi orang yang di sampingnya atau di sekitarnya untuk membaca Quran. Demikian juga menunjukkan bolehnya kita baca Quran ketika sedang antri di kamar mandi di luar, karena di luar kamar mandi ini tidak najis, adapun najis yang ada di dalam kamar mandi. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan tidak boleh seorang wanita haid membaca Quran, karena perkataan Aisyah, Nabi membaca Quran sementara saya sedang haid, beliau di pangkuan saya, itu seolah-olah dia mengatakan wanita haid tidak boleh baca Quran, tapi orang yang bersandar pada wanita haid boleh membaca Quran, seolah-olah mengatakan begitu, sehingga mereka jadikan dalil bahwa ini wanita haid tidak boleh baca Quran. Wa bihi ilaihi qala babu man samman nifasa haidan, orang yang menyebut nifas haid. Jadi nifas boleh digunakan untuk makna haid sebagaimana haid boleh digunakan untuk makna nifas. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat baina ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam taj'atun fi khamisatin. Khamisah di bawah ada kisaun aswad lahu a'lam, selendang hitam memiliki corak. A'lam gambar-gambar yaitu bercorak, tidak polos. Ilhittu, tiba-tiba saya haid, maksudnya keluar darah haid. Fangsalaltu fa akhadtu thiyaba haydati atau haydati. Qala anafisti, apakah kamu nifas, maksudnya kamu haid. Qultu na'am, fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Khamilah ada di bawah al-lihaf minal qatifah, selendang selimut dari qatifah. Qatifah itu kain yang ada ininya, apa begini namanya ini? Rumbai ya, itu namanya qatifah. Maka disebut khamilah karena memiliki khamlun. Khamlun itu adalah rumbainya itu. Nah, di sini Nabi menyebut haid dengan nama nifas. Karena itu boleh juga dibalik, nifas disebut haid sebagaimana perkataan Imam Bukhari, babu man samman nifasa haidan. Jadi sebagaimana bolehnya menyebut haid dengan istilah nifas dilakukan oleh Nabi, maka boleh juga dibalik, nifas disebut haid. Maka hukum-hukumnya sama antara haid dengan nifas, meskipun ada sebagian perbedaan. Misalnya dari sisi aqallun nifas, paling sedikit nifas, menurut para ulama mayoritas mengatakan tidak ada batasnya. Kalau haid aqallun nifas yaumun walailah, nifas paling minim 1 hari 1 malam menurut mazhab Syafi'i. Aktsarun nifas, mayoritas maksimal nifas adalah 40 hari menurut kesepakatan para sahabat ijma', sehingga jangan menoleh pendapat-pendapat yang menyelisih ijma' ini, seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan maksimal nifas 60 hari. Kita tidak pakai karena menyelisih ijma' para sahabat, sebagaimana disebutkan Tirmidzi bahwa itu sudah merupakan ijma' para sahabat. Adapun maksimal haid, maka menurut mazhab Syafi'i 15 hari. Nah, sehingga di sini berbeda ya antara nifas dengan haid, tetapi secara umum hukum-hukumnya hampir sama antara nifas dengan haid. Qala rahimahullah babu mubasyaratil haid, bab bersentuhan kulit dengan haid, orang yang haid. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun wa kana ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana haidun wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Hadis ini membahas 3. Yang pertama, bolehnya suami istri mandi bersama. Yang kedua, bolehnya suami
hubungan dengan istri yang sedang haid selain jima'. Tapi di sini diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh bersentuhan kulit selain antara pusar sampai dengan lutut, tidak boleh disentuh. Dalilnya hadis ini, fa'attazir, saya bersarung. Sarung itu tempatnya antara pusar sampai lutut. Nah, itu disebut sarung. Maka menunjukkan bahwa tempat ini tidak boleh disentuh. Fayubashurni, menyentuh saya, yaitu selain yang disarungi tadi. Pendapat sebagian kecil ulama, dan ini yang dipilih oleh guru-guru kami, bahwasanya semua tubuhnya boleh disentuh, yang dilarang hanyalah jima' saja. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatnya saya lupa, tetapi intinya isna'u kulla syai' illa al-jima', lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita yang haid selain jima'. Maka berarti yang haram hanyalah jima'nya, ya, pada kemaluan saja. Apun atasnya, bawahnya, semuanya halal. Tapi sebenarnya dua pendapat itu bisa dikompromikan. Kalau seseorang syahwatnya sehingga khawatir terjadi hubungan yang diharamkan, maka pusar sampai lutut jangan disentuh. Tapi kalau dia bisa menguasai diri, maka diperbolehkan menyentuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang ketiga, bolehnya orang yang i'tikaf mengeluarkan sebagian tubuhnya dari masjid, tapi sebagian tubuhnya yang lain masih di dalam masjid. Wabihi ilaihi qala wa fi riwayatin anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubashiraha amaraha an tattazir fi fawri haidatiha. Fawr ada di bawah, ayyama fawraniha wa tadaffuqiha, yaitu pada hari-hari dahsyatnya atau memancarnya darah haid, di awal-awal haid. Thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu, siapa di antara kalian yang menguasai syahwatnya. Irbahu ada di bawah, al-udhu yaitu kemaluan, awil hajah atau syahwat. Jadi boleh dua makna, ya. Yamliku irbahu menguasai kemaluannya, atau yamliku irbahu menguasai syahwatnya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Jadi maksudnya Aisyah, kalau kalian bisa menguasai syahwat sebagaimana Nabi, silahkan menyentuh istri, tetapi tadi setelah tatazir, disuruh dia bersarung. Babu tarkil haid shaum, orang haid boleh wajib meninggalkan puasa. Wa bihi ilaihi qala Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla, lapangan tempat dilakukan salat. Famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Ini khutbah yang kedua, dan Nabi melakukannya karena zaman dulu belum ada mic, sehingga suara lampi tidak sampai pada wanita. Maka kalau sekarang khutbahnya satu kali tidak ada masalah, tapi sangat bagus kalau khutbahnya ada sebagiannya yang dikhususkan untuk para wanita. Tapi kalau mau khutbah dua kali sesuai zahir yang dilakukan Nabi juga tidak ada masalah. Faqala ya ma'asyiran nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar. Faqulna bima ya Rasulullah, qala tukthirna al-la'na. Maksudnya as-sabba, kalian memperbanyak melaknat, maksudnya mencela. Jadi la'nun itu kadang-kadang diartikan melaknat, al-anuka, saya melaknat kamu, atau la'anakallah, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Kadang juga dimaknai as-sab. Nah, yang zahir di sini adalah as-sab, ya, karena para wanita sering mengucapkan kata-kata mencela tetapi bukan melaknat. Wa takfurnal ashir, mengkufuri suami.
ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin alhaba li lubbir rajul alhazim. Saya tidak melihat wanita yang kurang akalnya dan agamanya yang bisa melenyapkan akalnya seorang laki-laki yang teguh, min ihdakunna, daripada salah satu kalian. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, qala alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul. Qulna bala, qala fadhalika min nuqsani aqliha. Alaysa idha hadat wa lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala, qala fadhalika min nuqsani diniha. Apa? Fadhalika di situ. Ya, fadhaliki karena apa? Karena yang diajak bicara adalah seorang wanita. Fadhaliki. Lah yang diajak bicara lagi-lagi fadhalika. Fadhalika min nuqsani diniha. Hadis ini menunjukkan wanita tidak boleh puasa sebagaimana tidak boleh salat, sebagaimana tidak boleh jima. Maka tiga ini yang disepakati ulama: puasa, salat, jima. Dan termasuk juga tawaf, karena tawaf bi manzilatis salat. Adapun selain tiga ini atau empat ini, maka masih diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah wanita melakukannya. Misalnya wanita haid masuk masjid, wanita haid baca Quran, dan yang lain-lain. Babu i'tikafil mustahadah, bab i'tikafnya wanita yang mengalami istihadah. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddam farubbama watitasta tahtaha min ad-dam. Sebagian istri Nabi i'tikaf dalam keadaan istihadah, maka kadang-kadang dia meletakkan tosta wadah di bawahnya dari sebab darah tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa istihadah beda hukumnya dengan haid. Kalau haid tidak boleh i'tikaf, tetapi istihadah masih boleh untuk i'tikaf. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat darah selain haid tidak najis. Karena kalau darah istihadah najis, maka tidak akan diizinkan oleh Nabi SAW melakukan i'tikaf di masjid. Tetapi karena diizinkan i'tikaf di masjid, menunjukkan bahwa darah istihadah tidak sama darah haid. Dan ini mazhab Imam Syaukani, bahwasanya darah yang haid hanyalah darah yang najis hanyalah darah haid. Selain darah haid tidak najis. Tentu saja nifas sama ya, karena nifas sama dengan haid, najis juga. Adapun mayoritas para ulama berpendapat semua darah adalah najis. Imam Syaukani mengatakan la takhaf sautal jumhur, jangan khawatir terhadap cambuknya jumhurul ulama. Maka dijawab oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, lakin takhafu qadrul jumhur, tetapi Anda harus takut terhadap kadar atau mutu atau kemuliaan pendapat jumhur ya. Jadi memang tidak selalu pendapat jumhur itu benar, tetapi hendaklah dihargai pendapat jumhur, karena biasanya pendapat jumhur adalah pendapat yang benar ya. Pendapat mayoritas adalah pendapat yang benar. Qala rahimahullah, babu tibi lil mar'ah inda ghusliha minal mahid, bab minyak wangi bagi perempuan ketika dia mandi dari sebab haid. Wa bihi ilaihi qala an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra wa la naqtahil wa la natatayyab wa la nalbasa thawban masbughan illa thawba asbin. Para wanita dilarang melakukan ihdad, yaitu berkabung terhadap suatu mayit di atas 3 hari, kecuali terhadap suami. Jadi ringkasnya, berkabung ada 2 macam. Yang pertama, berkabung yang mubah, tidak wajib.
dan itu adalah berkabung apabila kematian selain suami, dan batasannya hanya 3. 3 ini maksudnya adalah thalathi layalin, 3 malam. Jadi yang dihitung bukan siangnya tapi malamnya. Yang kedua adalah berkabung yang wajib, yaitu apabila yang mati adalah suami. Masa berkabungnya arba'ata asyhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Definisi dari berkabung adalah la naktahil wa la natatayyab, berarti tarkut az-zina, meninggalkan berhias. Karena iktihal, celak ini termasuk berhias. Natatayyab, minyak wangi juga termasuk berhias. Thawban masbughan, baju yang dicelup ini juga termasuk berhias. Illa thawba asbin, kecuali baju asbin boleh. Kenapa boleh? Karena baju asbin ini meskipun juga termasuk yang dicelup, tetapi dia dicelup sebelum dibuat baju. Jadi ketika masih benang dia dicelup, setelah itu baru dibuat baju. Nah, maka kondisi hiasannya tidak terlalu dahsyat, biasa. Adapun thawban masbughan ini setelah menjadi kain baru kemudian dicelup dengan warna-warni sehingga warnanya sangat menarik. Maka ini dilarang dipakai oleh para wanita. Jadi ringkasnya tarkuz zina, meninggalkan berhias, itu yang dimaksud ihdad atau berkabung. Adapun keluar rumah tidak ada masalah apabila diperlukan, baik itu keperluan dunia atau keperluan agama, misalnya menghadiri pengajian atau belanja. Wa qad rukhisa lana 'inda at-tuhri idza ightasalat ihdana min mahidha fi nubdatin min kusti alfarin. Diringankan bagi kami para wanita ketika suci dari apabila dia mandi dari haidnya, diringankan untuk apa? Fi nubdatin, untuk menggunakan sedikit min kusti alfarin, dari minyak wangi kusti alfar. Di bawah ada ya, kusti alfar au kustu alfar. Jadi boleh pakai kaf atau qaf, dua bahasa. Itu adalah nau'un minat tib yu'ta bihi minal Yaman. Di sumbernya minyak wangi ini dari Yaman. Maka Adfar ini nama satu kota di Yaman. Maka disebut kustu Adfar karena dia berasal dari tempat namanya Adfar. Ada juga yang mengatakan disebut Adfar itu karena bentuknya seperti kuku, sehingga disebut Adfar karena dhufrun, Adfar, kuku. Dalam riwayat Muslim, min kustin au adfarin, dari minyak wangi kusut atau minyak wangi adfar, berarti 2 minyak wangi. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari memang kusti adfar, jadi ini satu barang, kusti adfar. Apa maksudnya boleh seorang wanita haid menggunakan minyak wangi ini? Ini maksudnya untuk melenyapkan bau amis dari darah haid yang sudah keluar. Cara menggunakannya disebutkan pada hadis setelahnya. Wa kunna nunha 'an ittiba'il janaiz. Wanita dilarang mengikuti jenazah. Ini ada 2 macam. Kalau mengikuti sampai ke tempat salatnya saja maka makruh. Tetapi kalau mengikuti sampai ke kuburan maka haram. Meskipun di situ ada khilaf, tapi itulah yang dipilih oleh sebagian guru kami. Bab talqil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi. Bab wanita menggosok terhadap dirinya apabila dia bersuci, maksudnya mandi dari haid. Mandi dari haid diperselisihkan sebabnya. Apakah sebabnya khurujud dam, keluar darah haid, ataukah sebabnya inqita'ud dam, berhentinya darah haid. Karena itu Imam Bukhari ngasih judulnya minal mahid, ya. Karena minal mahid ini bisa bermakna min khuruji dam, bisa bermakna min inqita'id dam.
An Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha min al-mahid fa amaraha kaifa taghtasil qala khudhi firsatan min miskin. Di situ maskin ya. Yang zahir yang benar adalah miskin. Karena sebagaimana kita ketahui disebut misk. Wallahu alam. Mungkin ada dua bacaan tapi memang cetakan ini Darul Hadis ini masyhur banyak salahnya. Sehingga boleh kita suudzon ya. Suudzon bahwa ini salah. Di bawah ada firsatan qit'atan, sedikit, min sufin, dari suf itu apa? Bulu ya. Au qutnin, atau kapas. Au qursatan bil qaf, atau bukan firsah, qursah. Kalau pakai qaf maka bitarfil usbu'ain, yaitu sedikit ya, dengan diambil dengan ujung dari dua jari. Qoroso itu artinya kan mencubit. Jadi mengambil sedikit ya, mencubit, min miskin, dari minyak wangi misik. Fatahari biha, lalu bersucilah dengan kapas sedikit tersebut. Qalat kaifa atatahharu biha. Wanita ini barangkali baru saja sekali haid sehingga dia tidak paham bagaimana bersuci dengan kapas yang sudah ada minyak wanginya ini. Qala subhanallah tatahhari. Nah, ini Nabi malu menjelaskan secara vulgar, maka beliau hanya mengucapkan subhanallah tatahhari. Fajtadabtuha ilayya, maka Aisyah pun menarik wanita tadi. Faqultu tatabba'i biha atharad dam, kamu ikutkan pada bekas-bekas darah. Jadi begini, wanita haid zaman dulu itu masih sederhana pakaiannya, sehingga darah haid, mohon maaf, menetes atau mengalir pada pahanya. Ini selama 1 pekan, okay? Sehingga pada area paha yang terkena aliran darah haid ini masih menyisakan warna dan menyisakan bau. Okay? Maka yang dimaksud tatabba'i biha atharad dam itu pakai kapas kemudian diusapkan pada paha yang terkena darah haid, sehingga warna darahnya ini akan hilang atau kalah dengan warna dari minyak wangi ini, dan juga baunya hilang. Maka zaman sekarang wanita sudah memakai mohon maaf softtek dan sejenisnya, sehingga darah tidak mengalir-ngalir seperti zaman dulu. Tapi seandainya ini digunakan sunnah ini tidak ada masalah, yaitu dioleskan pada tempat yang terkena darah, karena tetap ada yang terkena darah juga. Tapi yang dimaksud di sini tatabba'i biha atharad dam, ini maksudnya adalah pada pahanya dan betisnya yang terkena darah haid yang mengalir. Bab tisyatil mar'ati inda ghusliha min al-haid, bab bersisirnya wanita ketika mandi dari haid. Wa bihi ilaihi qala anha radhiyallahu anha qalat ahlaltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Ihlal yaitu mengucapkan niat haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Disebut ihlal karena dia mengeraskan suara. Ahalla yuhillu, mengeraskan suara. Fakuntu mimman tamatta'a wa lam yasuqil hadiya. Ini menunjukkan bahwa hajinya Aisyah awalnya haji tamattu, yaitu umrah dulu kemudian haji. Faza'amat annaha hadat wa lam tathur hatta dakhalat lailatu Arafah. Faqalat ya Rasulullah, hadhihi lailatu Arafah wa innama kuntu tamatta'tu bi umrah. Kalau Nabi hajinya sementara Aisyah hajinya tamattu, karena kalau Nabi membawa binatang Madinah tidak boleh tamattu. Aisyah tidak membawa binatang maka dia tamattu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unqudi ra'saki, lepaslah kepalamu, maksudnya rambutnya ya. Wamtashiti, bersisirlah. Wa amsiki an umratiki, tahanlah dari umrahmu. Fa fa'altu falamma qadaitu al-hajj amara Abdurrahman lailatal hasbah fa'amarani min at-tan'im makana umrati allati nasaktu. Jadi Nabi suruh untuk umrahnya ditahan tetapi berhaji saja. Setelah itu baru umrah dari Tan'im. Maka zahir riwayat ini bahwa Aisyah mengubah hajinya dengan ifrad. Tapi dari riwayat-riwayat yang lain terbukti bahwasanya Aisyah hajinya haji qiran. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawafuki bil baiti wa sa'yuki yakfiki li hajjiki wa umratiki. Tawafmu dan sa'imu cukup untuk haji dan umrahmu. Berarti dia melalui haji qiran.
Ya, riwayat-riwayat sangat banyak tentang hajinya Aisyah, tentang hajinya Rasul, sehingga para ulama berselisih pendapat Nabi itu hajinya ifrad atau qiran, Aisyah itu hajinya ifrad atau qiran. Tapi itulah yang kesimpulan terakhir, bahwasanya yang rajih hajinya Nabi haji qiran. Demikian juga hajinya Aisyah adalah haji qiran. Wallahu a'lam bissawab. Babu naqdil mar'ati sya'raha inda ghuslil mahid. Bab wanita melepas rambutnya ketika mandi dari haid. Hadisnya sama dengan hadis tadi, sehingga dalilnya sama, yaitu unqudi ra'saki. Wa anha radhiyallahu anha qalat kharajna muwafina li hilali dzil hijjah. Kami keluar dalam keadaan berjumpa dengan hilal dzul hijjah, jadi masuk bulan dzul hijjah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil. Berarti hajinya haji tamattu, karena umrah dulu baru kemudian haji. Falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrah. Ini menunjukkan bahwa haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Pertama, karena diperintahkan oleh Nabi, dan yang kedua karena Nabi mengangan-angankan. Beliau mengatakan falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrah. Maka sesuatu yang diangan-angankan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang paling mulia. Meskipun di sini ada khilaf. Fa ahalla ba'dhum bi umrah wa ahalla ba'dhum bi hajjin. Ada yang ihlalnya haji saja, berarti dia haji ifrad. Ada juga yang ihlalnya haji dan umrah sekaligus, berarti hajinya haji. Wa saqatil haditha wa dzakarat haidataha qalat wa arsala أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. Tidak ada hadyu, tidak ada saum, tidak ada sedekah. Maksudnya yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, itu tidak dilakukan oleh Aisyah karena hajinya tidak jadi tamattu, dia mengubah menjadi haji qiran, sehingga tidak ada hadyu padanya. Babun la taqdil haidus salah. Wanita haid tidak mengqadha salat. Berbeda dengan puasa, wajib diqadha. Dan ini termasuk yusrul Islam, kemudahan Islam. Karena puasa itu hanya sebentar, paling 6 hari, bisa diganti. Tapi kalau salat 1 hari 5 kali, 5 kali 6 30. Kalau dia wajib mengqadha salatnya, qadha 30. Ini sesuatu yang memberatkan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang berat menyebabkan adanya hukum yang mudah. Wa bihi ilaihi qala anha radhiyallahu anha anna imra'atan qalat laha ayujzi'u ihdana salataha idza tahurat faqalat aharuriyatun anti. Apakah kamu ini haruriyah? Di bawah ada ya, nisbatun ila harura. Harura itu nama tempat di Kufah. Yang dimaksud haruriyah adalah orang-orang Khawarij, karena mereka itu sumbernya munculnya dari desa Harura yang ada di Kufah ini, sehingga Khawarij disebut haruriyah karena asalnya dari situ. Wa minha al-haruriyah al-khawarij ala Ali wa su'alul istinkar. Apakah kamu itu khawarij? Kalau kamu mengatakan bahwasanya wanita mengqadha salatnya. Jadi ahlu sunnah sepakat wanita haid tidak mengqadha salat. Khawarij berpendapat wanita haid mengqadha salat. Maka diingkari oleh Aisyah, apakah kamu haruriyah? Kunna nahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Ini yang bertanya adalah Mu'adzah. Mu'adzah ini seorang ulama tabi'in dari kalangan wanita. Dan sangat bagus kalau ada yang menulis tentang ulama-ulama wanita, biografi ulama-ulama wanita. Salah satunya adalah Mu'adzah ini radhiyallahu anha, tabi'iyah. Nah, dia ditanya apakah kamu haruriyah? Dia menjawab, saya bukan haruriyah, tetapi saya memang bertanya. Nah, maka dijawab oleh Aisyah, kunna nahidu ma'an nabi fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'alu. Babun naumi ma'al haidi wa hiya fi thiyabiha. Bab tidur bersama wanita haid sementara dia masih memakai baju haid.
An Ummi Salamah radhiyallahu anha hadithu haidha wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilah thumma qalat fi hadhihi riwayah kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Nabi mencium Ummu Salamah dalam kondisi puasa. Maka hadis ini menunjukkan dua, bahwa wanita haid boleh tidur bersama dia. Yang kedua, bolehnya wanita haid dicium oleh suaminya. Atau ini umum ya, yuqabbiluha tidak harus ketika haid, tapi bisa juga maksudnya ketika haid. Babu syuhudil haidil idain, wanita haid menghadiri dua hari raya. Wa bihi ilaihi qala an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu takhrujul awatik, wanita awatik keluar kepada hari raya. Di bawah ada awatik, jam'u atiqah wa hiyal balik, wanita yang sudah balik, al-karimah ala ahliha, yang mulia atau dimuliakan oleh keluarganya. Maksudnya dimuliakan bagaimana? Wallati ataqat 'anil imtihan fil khidmah, dia sudah merdeka dari bekerja di dalam berkhidmat untuk keluarganya. Jadi biasanya wanita pada waktu itu kalau sudah balik sudah tidak ada kewajiban lagi untuk tugas rumah. Dia berada di dalam kamar menunggu bulan. Wallahu alam, kenapa kok tidak disuruh bekerja? Mungkin supaya dia tidak lelah, sehingga ketika dia menikah dalam kondisi sempurna, tidak kelelahan. Wallahu a'lam. Wa dhawatul khudur, dan wanita-wanita yang berada dalam pingitan, mereka juga sama, yaitu al-awatik tadi. Karena kalau sudah awatik tidak boleh keluar rumah, berada di dalam kamar enggak boleh keluar sampai dilamar. Kalau sudah dilamar baru boleh keluar. Nah, tidak seperti zaman sekarang pada keluar rumah. Wal huyyat, para wanita haid, wal yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, mereka menghadiri kebaikan. Kebaikan ini salah satunya salat Id, doa Id, kemudian takbiran. Ini semuanya kebaikan-kebaikan, termasuk juga kalau hari raya Idul Adha menyembelih kurban. Karena itu guru kami Ustaz Mudzakir menyuruh para santriwati keluar untuk menghadiri penyembelihan. Mungkin beliau berdalil dengan hadis ini, wal yashhadnal khaira, karena al-khair termasuk penyembelihan, termasuk al-khair. Wa da'watal muslim mu'minin wa ya'tazilul huyyadul musalla, wanita yang haid menyingkiri tempat salatnya di lapangan tadi. Jadi berada di pinggir lapangan, jangan di tengah-tengah tempat area salat. Syekh Utsaimin salah istimbat, beliau berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa musalla hukumnya sama dengan masjid. Karena di sini Nabi menyuruh wanita haid untuk menyingkiri musalla, berarti musalla atau lapangan hukumnya sama dengan masjid, sehingga tahiyatul masjid juga di lapangan. Kemudian hukum-hukum masjid berlaku pada lapangan. Ini istimbat yang disalahkan oleh para ulama karena menyelisih ijma' bahwasanya lapangan hukumnya tidak sama dengan masjid. Ya, tidak ada masalah seorang ulama salah karena dia tidak maksum. Qila laha al-huyyat qalat alaysa tashhadu Arafah wa kadza wa kadza. Maka Ummu Athiyyah ditanya, wanita haid ikut ke lapangan? Maka dijawab, bukankah dia juga datang ke Arafah? Ya, enggak ada masalah berarti datang ke lapangan. Yang penting tidak mengikuti salat dan tidak berada di area salat, tapi di pinggir-pinggir. Babu sufrah wal qudrah fi ayyamil haid, bab warna kuning dan warna keruh yang muncul pada hari-hari haid. Jadi maksudnya kalau keluar yang bukan darah, tetapi cairannya warnanya kuning atau warnanya keruh. Wa anha radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrah was sufrah syai'a, kami tidak menganggap warna keruh dan warna kuning sebagai haid. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, ada tambahan fil haidi, kunna la na'uddul qudrata ba'da tuhri. Mohon maaf, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an, kami tidak menganggap warna kuning setelah suci sebagai haid. Maka tambahan ini ba'da tuhri sangat penting untuk memahami hadis ini, karena kaidahnya mengatakan al-qudrah fil haidi haidun wa fit tuhri tuhrun.
Warna keruh kalau muncul pada hari-hari haid maka itu sama dengan haid, tetapi kalau munculnya pada hari-hari suci maka itu adalah suci. Okay. Fi ghairi ayyamil haid. Ya boleh. Jadi kalau fi ayyamil haid berarti dia itu adalah haid, tapi kalau fi ghairi ayyamil haid maka berarti dia itu suci. Dan saya kira apa yang antum baca itu lebih bagus, karena ini bicara tentang kudrah yang tidak disebut haid. Nah, maka mestinya al-kudrah fi ghairi ayyamil haid. Ini ditambahkan aja ya, ghairi. Riwayat Abu Dawud. Ini tapi riwayat Abu Dawud. Kunna la na'uddul qudrah was sufrah ba'da tuhri syai'an. Jadi maksudnya zawaid Abu Dawud ya, tambahan dari Abu Dawud. Ada kitab Zawaid Abu Dawud ditulis oleh Syekh Tarifi, 2 jilid. Jadi hadis-hadis yang tidak ada dalam sahihain tetapi sahih di dalam Abu Dawud dikumpulkan oleh beliau. Nah, termasuk diantaranya ini. Kenapa? Babnya saya tidak tahu. Tapi hadisnya sama ini ya. Jadi sumbernya sama dari Aisyah, tetapi bedanya kalau dalam Bukhari tidak ada tambahan ba'da tuhri, tapi dalam Abu Dawud ada tambahan ba'da tuhr. Tapi tambahan itu sahih. Tidak. Saya tidak pernah menghafal nomor kecuali nomor WA saya. Babul mar'ah tahidu ba'da ifadah. Bab wanita haid setelah tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf pada waktu haji tanggal 10. Ada tawaf ziarah, ada tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika kita pertama masuk Mekah. Ada tawaf ifadah, disebut juga tawaf ziarah, itu adalah tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Orang yang haji melakukan amalan 4: ramyun, nahrun, halqun, tawafun. Saya singkat ronhib. Ramyun lempar jumrah, nahrun menyembelih, halqun tahallul, tawafun tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf wada', yaitu tawaf yang dilakukan sebelum kita meninggalkan tempat. Jadi ringkasnya tawaf ada 3. Ada yang pertama ketika awal datang disebut kudum atau tawaf awal. Kemudian yang di tengah yaitu tanggal 10 tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Kemudian yang di akhir tawaf wada'. Nah, di sini dibahas tentang tawaf ifadah. An Aisyah radhiyallahu zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Safiyyata qad hadat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaha tahbisuna. Barangkali dia menahan kita, maksudnya kita harus menunggu sehingga tidak pulang ke Madinah karena dia belum belum tawaf. Alam takun tafat ma'akunna? Faqalu bala, qala fakhruji. Jadi maksudnya ketika akan melakukan tawaf wada', tawaf akhir, maka diberitahukan kepada Nabi, ini Safiyah haid ini. Jadi dia tidak bisa tawaf wada'. Maka Nabi bertanya, bukankah dia sudah tawaf ifadah? Kalau dia sudah tawaf ifadah, maka boleh keluar, tidak usah melakukan tawaf wada'. Jadi tawaf wada' hukumnya wajib selain untuk wanita haid, maka gugur kewajiban darinya. Tapi kalau tawaf ifadah, nah ini tidak gugur. Babu salati ala nufasa wa sunnatiha. Bab menyolatkan jenazah wanita nifas dan sunnahnya. Jadi maksudnya orang yang nifas tidak boleh salat, tetapi tidak menghalanginya untuk disolatkan. Jadi hanya tidak boleh salat, tetapi boleh disolatkan. Demikian juga wanita haid. Kalau ada wanita yang mati dalam kondisi haid, apakah disolatkan? Sama juga disolatkan. Dia tidak boleh salat, iya, tetapi disolatkan boleh. Demikian juga orang laki-laki yang mati dalam kondisi junub. Kalau ada orang yang jihad fisabilillah kemudian mati syahid dalam kondisi junub, apakah dimandikan ataukah tidak? Diperselisihkan oleh para ulama.
Menurut Imam Ahmad ada dua riwayat, tetapi yang masyhur adalah dimandikan. Hukum asalnya kan orang mati syahid tidak dimandikan ya, tapi karena dia junub maka dimandikan. Nah, demikian juga kalau ada wanita melakukan jihad fisabilillah kemudian mati dalam kondisi syahid, apakah dia dimandikan? Kalau dia haid, diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sebab perselisihannya itu kita harus paham ya. Sebab perselisihannya adalah sebab mandinya wanita haid ini apa? Apakah khurujud dam, keluarnya darah haid, ataukah inqita'ud dam, selesainya darah haid? Kalau kita mengatakan bahwa sebab mandinya adalah khurujud dam, keluarnya darah haid, maka berarti wanita yang mati syahid dalam kondisi haid ini dimandikan karena dia sudah keluar darahnya. Tapi kalau kita berpendapat bahwasanya mandinya wanita haid itu karena inqita'ud dam, berhentinya darah haid, berarti dia tidak dimandikan karena dia mati masih haid, belum berhenti dari haidnya. Nah, jadi ringkasnya untuk masalah-masalah khilafiyah, perselisihan ulama, itu harus diketahui sebab khilafnya, apa sebabnya khilaf. Dari situ kita insya Allah bisa longgar terhadap pendapat-pendapat yang berseberangan dengan kita. Rata-rata orang ta'assub terhadap pendapatnya, merasa pendapatnya paling benar, yang lain pasti salah, itu karena tidak mengetahui sababul khilaf, sebab perselisihan. Ada ungkapan yang sangat bagus, ungkapan dari seorang ulama tabi'in, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, man lam ya'rifil khilafa lam yashumma anfuhu raihatal fiqh. Siapa yang tidak mengetahui khilaf, maka hidungnya belum membau fikih. Yang dimaksud khilaf di sini adalah sababul khilaf. Hadis 221, wa bihi ilaihi qala an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna imra'atan matat fi batnin. Wanita mati karena perutnya. Fa shalla 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama wasataha. Nabi menyolatkan jenazahnya berdiri di tengah tubuhnya. Nah, maka ini sunnahnya salat terhadap wanita, bahwasanya imam berdiri di bagian tengah tubuhnya. Kalau laki-laki maka berdiri di bagian kepalanya. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, sebagian ulama menyamakan lagi dengan perempuan, tetapi kita menggunakan pendapat yang memakai hadis ini. Adapun matat fi batnin, mati karena perut, disebutkan di bawah, ai bisa babil hamal, dengan sebab hamil. Ai matat mabtunah, dia sakit dalam kondisi dia mati dalam kondisi sakit perut. Wal murad annaha wa in matat wa fi damiha fa hiya tahiratul ain. Meskipun dia mati masih keluar darah haidnya, tapi jasadnya itu suci, tahiratul ain. Nah, sehingga dia tetap disalatkan. Dia tidak boleh salat, tetapi boleh untuk disalatkan. Wa an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh kesalahan zauja, mestinya zauji. Wa radhiya anha annaha kanat takunu haidan la tusalli wa hiya muftarishatun bi hidai masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli ala khumratih. Khumrah ada di bawah, al khumrah as-sajadah. Yusalli 'alaiha. Tapi definisinya kurang sempurna ya. Karena kalau as-sajadah itu adalah sajadah yang biasanya kita pakai itu panjang. Kalau khumrah itu adalah sajadah kecil yang hanya menutupi bagian wajah. Jadi khumrah as-sajadatus shaghirah. Kalau sajadah umum. Beliau salat pada khumrah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita salat dengan alas, baik itu pakai tikar, sajadah dan yang lain-lain. Idza sajada asabani ba'du thawbihi. Hadis ini menunjukkan bolehnya salat di samping wanita haid. Demikian juga bolehnya salat bolehnya membaca Quran dalam keadaan tidur bersama wanita haid, sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Sampai di sini sudah selesai babul haid, maka kita juga sampai di sini. Insyaallah berikutnya kita tayammum di waktu yang lain. Hal fihi masalah? Fadhal. Yang pertama itu kaitannya dengan seorang
belum mandi. Apakah boleh seorang wanita haid belum mandi tapi sudah hubungan intim setelah berhenti haidnya? Menurut jumhur haram, menurut Hanafi boleh. Yang kuat pendapat jumhur, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yattahharna. Jangan mengumpuli istri sampai mereka yattahharna, mandi. Dalam qiraah yang lain hatta yathurn, sampai mereka suci. Nah, dua qiraah sama-sama mutawatirah sehingga dua-duanya hujjah. Karena itu syaratnya dua, harus suci dan harus mandi. Harus suci sesuai qiraah yathurn, harus mandi sesuai qiraah hatta yattahharn. Karena itulah para ulama mengatakan al-qira'atani bimangzilatil ayatain. Dua qiraah itu sama dengan dua ayat. Sehingga tidak boleh kita mengambil salah satu ayat saja, berarti kita membuang ayat yang lain. Wallahu alam, kenapa mazhab Hanafi mengatakan begitu? Apakah mereka tidak mengetahui adanya dua qiraah ini? Karena tidak semua qiraah dikuasai oleh ulama fikih. Qiraah dikuasai oleh ulama qiraah, tapi ulama fikih sebagainya tidak paham qiraah, sehingga sebagian fatwa ulama fikih sangat aneh dan menggelikan. Itu sebabnya karena mereka tidak paham ilmu qiraah. Sebagian ulama fikih mengatakan bid'ah hukumnya membaca Allahu Akbar ketika membaca surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ya karena mereka tidak paham ilmu qiraah. Padahal dalam qiraah Ibnu Katsir riwayatnya musalsal, ya, riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, bahwasanya setiap membaca surat Ad-Duha mengucapkan Allahu Akbar, kemudian Al-Insyirah Allahu Akbar sampai dengan surah An-Nas. Nah, ini riwayatnya mutawatir di antara ulama qiraah, sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah, yaitu bid'ah karena dia tidak paham ilmu qiraah. Maka setiap ilmu dikembalikan kepada ahlinya. Ilmu qiraah atau fatwa-fatwa qiraah kembalikan kepada ahli qiraah, sementara fatwa-fatwa fikih kembalikan kepada ahli fikih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi wanita kan enggak punya haid, ya, tidak boleh puasa, kemudian sholat, tapi ada hal yang lain, misalnya memandikan jenazah, kemudian mengajar. Nah, ini termasuk aneh. Orang-orang banyak bertanya, bolehkah wanita haid memandikan jenazah? Aneh sekali pertanyaan seperti ini, tapi ini sering ditanyakan. Maka jawabnya adalah hukum wanita haid sama dengan wanita suci dalam perkara-perkara yang tidak dibahas oleh agama. Boleh makan nggak wanita haid? Boleh. Makan jamaah, nggak ada masalah. Tidur sama suaminya, nggak ada masalah. Maka itu termasuk pertanyaan aneh yang muncul di kalangan masyarakat. Tidak ada dalil sama sekali yang melarang wanita haid untuk memandikan jenazah, tetapi mereka menganggap bahwa wanita haid tidak boleh memandikan jenazah. Saya nggak paham kok bisa muncul perkataan begitu, sumbernya awalnya dulu gimana? Ada asalnya. Nanti kalau saya memandikan, airnya memercik ke saya, kemudian darahnya tambah muncul, itu alasannya. Tayyib. Berarti itu ihtiyat yang berlebihan. Kalau memang sebabnya karena itu. Ada orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia mengqadha. Ini bukan orang yang orang. Nah, itu mengqadhanya itu ketika dia ingat atau ketika di waktu sholat yang dia kerjakan, yang dia tinggalkan. Misalnya dia meninggalkan sholat zuhur, kerjakannya ketika waktu zuhur, ketika ingat, atau dikerjakan di waktu yang lain ketika dia ingat. Ini meninggalkan sholatnya kenapa, Ustaz? Karena yang baru itu tahu dia itu dosa besar. Oh, jadi dulunya malas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang saya dengar dari guru-guru kami adalah
Kalau dia selama misalnya 5 tahun tidak sholat, kemudian tobat, maka cara dia mengganti sholatnya adalah setiap sholat duhur, dia sholat duhurnya 2 kali sampai 5 tahun. Karena kalau dirapel sholat duhur langsung 6 kali malah susah. Nah, maka sholat duhur 2 kali aja, 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, sholat subuh 2 kali, sampai 5 tahun berarti sudah mengganti kewajibannya selama 5 tahun itu. Tapi apakah boleh langsung jadi ba'da subuh sampai duhur ya sholat terus? Saya tidak mendengarnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang wanita haid maksimal itu ada kata-kata 15 hari. Kemudian di salah satu hadis itu ada seperti kejadian yang sering ada itu adalah ketika seseorang itu muncul warna keruh dan kuning tadi, itu masih dianggap haid. Artinya dia memakai dasar yang 7 hari. Itu bagaimana? Apakah dia 7 sama 15 ini beda, Ustaz. 7 itu adalah ghalibul haid, kebiasaan haid 7 hari. Kalau 15 itu adalah aktsarul haid. Maka ini enaknya kalau kita belajar fikih. Jadi fikih itu jangan dianggap sesuatu yang tidak sesuai dalil, enggak. Fikih itu adalah kata para ulama terhadap dalil. Jadi dulu Allah hanya turunkan Quran Sunnah. Setelah itu para ulama melihat Quran Sunnah ini perlu dijelaskan dengan gampang. Muncul fikih ini. Jadi fikih itu bukan pendapat yang melanggar dalil, tapi penjelasan terhadap dalil. Nah, fikih itu sangat gampang sekali. Kalau kita masuk bab haid, langsung disebutkan aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman wa aqallu tuhri 15 yauman wa la hadda li aktsarihi, dan seterusnya. Jadi langsung gitu, to the point. Haid itu minimalnya 1 hari semalam, biasanya 6 hari atau 7 hari, maksimalnya adalah 15 hari. Suci itu minimalnya adalah 15 hari, kemudian maksimalnya tidak ada. Langsung begitu. Ini untuk dihafalkan sehingga memudahkan dalam kalau kita ketemu dengan hadis-hadis. Tapi ini yang saya bacakan ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi beda antara 7 hari dengan 15 hari. Maka kalau wanita tadi dia biasanya haidnya 7 hari, kemudian setelah 7 hari keluar kuning tadi, maka kuningnya itu sudah di masa suci kan, karena sudah selesai haidnya. Maka kuning ini tidak disebut haid, karena tadi kaidahnya al-qudrah fit tuhri tuhrun wa fil haidi haidun. Ada lagi? baru dapat nyari baru ketemu lagi. Yang apa itu? Yang itu kan sering nanya. Ada kuning. Ini sebenarnya ada di Bulughul Maram ini, yang la na'uddul qudrah was sufrah ba'da tuhri syai'an. Yang pada dulu kan jadi tertarik. Ba'da tuhr. Nah, berhenti di waktu zuhur tapi sudah mendekati waktu asar. Terus akhirnya enggak sempat untuk sholat zuhur karena masuk waktu asar, itu sholat zuhurnya. kenapa sampai menjelang asar belum sholat duhur? Sudah mepet waktu asar, itu kan perlu mandi dan sebagainya gitu. Kemudian habis waktu zuhurnya. Sebentar, ini ada wanita haid. Ya, sudah berhenti. Oh, berhenti. Berhenti dari haidnya. Sudah di waktu zuhur tapi Di waktu duhur, empat asar ini. kemudian untuk mandi dan sebagainya habis waktu zuhur. Sholat zuhurnya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang saya ikuti adalah dia sholat duhur. Karena sholat duhur dengan asar itu bisa dijamak. Sehingga dalam kondisi ini wanita haid, kalau saya pilih pendapat yang mengatakan dia sholat duhur sama sholat asar. Nah. Enggak. Iya, enggak dilakukan. Tapi wallahu alam, perincian mazhab saya enggak apal, tapi yang saya ikuti yang itu tadi. Yang bisa dijamak maka dia melakukannya, tapi yang tidak.
Dalam masalah perincian mazhab saya tidak hafal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah. Belajar fikih tadi kan bagian banyak kita kan belajarnya tentang dalil Quran, hadisnya gimana gitu. Terus yang lainnya itu kita belajar itu langsung kesimpulan dari ulama gimana tentang mungkin masalah akidah, masalah fikih itu kesimpulan keterangan dari ulama gimana, karena kalau kita langsung belajar dari Al-Qurannya gimana, hadisnya gimana itu kita nggak mampu sehingga langsung kesimpulannya saja. Itu belajar antara belajar langsung kepada dalil dengan belajar dari kesimpulan ulama itu. Sesuai pengalaman saya bicara pengalaman saja. Lebih mudah belajar fikih daripada langsung dalil. Karena kalau langsung dalil tergantung pembawanya. Pembawanya bermadhab Hambali, ini dalil akan dibawa madhab Hambali. Pembawanya madhab Syafi'i akan dibawa ke madhab Syafi'i. Maka ini menyebabkan jadi kacau pikiran kita. Ketemu dengan ustadz ini menjelaskannya begini, ustadz sana menjelaskannya begini. Kenapa? Sini Syafi'i, sini Hambali. Mumet nih. Tidak ada ilmu yang kuat dalam diri kita. Jadi rancu, penjelasannya jadi rancu yang masuk dalam otak kita. Tapi kalau kita langsung ke fikih enak. Dimulai dulu fikih Syafi'i. Nah, yang mayoritas di Indonesia adalah Syafi'i. Karena fikih Syafi'i, fikih itu biasanya ringkas, padat, langsung to the point sehingga gampang untuk mengingat-ingatnya. Nah, setelah kita paham fikih, baru kemudian masuk ke dalil. Nah, nanti kita akan paham, oh ini dalilnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi lebih mudah kalau langsung ke fikih, lebih gampang karena langsung disampaikan kesimpulan. Kalau hadis-hadis begini kan hadisnya panjang, kesimpulannya 1, 2, nah jadi susah mengingatnya. Kalau kalimat fikih ringkas langsung. Karena itu kemarin Ustadz Saiful minta saya ngajar di sini untuk kelas yang sudah paling atas itu. Saya mintanya kitab fikih saja, karena kitab fikih lebih gampang untuk diingat-ingat. Tapi memang fikih yang saya pilih adalah fikih Durarul Bahiyah, fikihnya Imam Syaukani yang tidak tarikat mazhab. Karena saya lihat di sini sudah pelajari Quran Sunnah, ya sudah, berarti sudah terbentuk dalil dulu kan. Maka fikih Syaukani paling tepat. Kalau diajarkan fikih Syafi'i, nanti mereka akan menemukan loh ini kalau tidak sesuai yang disampaikan dulu, tambah mumet nih. Ya udahlah fikih yang sesuai dalil aja nih. Nah, saya pelajari di masjid Cilikri itu kan juga seperti itu. Jadi fikih diajarkan, qawaid fikih diajarkan, usul fikih diajarkan. Kemudian di dalam keterangan mereka mentakjimnya ulama-ulama yang muncul juga. Apakah nanti juga di sini mungkin bisa dibutuhkan. Artinya kita mengajarkan dulu ilmunya, kemudian nanti bahan yang sudah ada ini dibahas sesuai dengan mazhab ini. Ya kalau beberapa mazhab disampaikan semuanya itu di kelas akhir saja. Apalagi tarjih, saya tidak suka tarjih saya, karena tarjih itu sebenarnya tergantung siapa yang mentarjih. Mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, ya rajih menurut mazhab Syafi'i pasti berbeda dengan rajih menurut mazhab Hambali. Dalam sebagian buku saya yang awal-awal dulu, saya sering menulis warrajih. Sekarang saya nggak senang seperti itu. Kamu mengatakan rajih itu tingkat ilmumu seberapa? Karena kalau mengatakan rajih itu berarti sudah mengetahui semuanya. Mazhab Hambali ini dalilnya 10 tahu semuanya, Syafi'i dalilnya 10 tahu semuanya. Nah setelah tahu semuanya baru merajihkan. Sementara kita biasanya tahu 1 dalil, 2 dalil di antara dalil-dalil yang dipakai oleh mereka, tapi kemudian warrajih. Nah itu kurang bagus. Kalau mau wal murajjah gitu aja lah, yang dianggap rajih oleh guru-guru kami. Nah, ya itu fikih muqaran memang seperti itu, membandingkan antara beberapa mazhab. Tapi fikih muqaran tidak akan adil kecuali seluruh dalil yang dipakai oleh mazhab tersebut ditampilkan semua. Yang saya lihat sebagian buku itu hanya menampilkan 1-2 dalil.
Setelah itu dia merojihkan pendapat yang dia pilih dengan memunculkan seluruh dalil. Kan nggak adil. Mazhab Syafi'i punya 10 dalil, dia tampilkan 2, dia bantah, terus dia pakai Hambali bawa 10 dalil, semua ditampilkan. Otomatis orang baca merasa wah ini paling kuat. Sementara kalau dia belajar sama ulama Syafi'iyah, dia akan tahu bahwa mazhab Syafi'i juga kuat di situ. Nah, maka tarjih ini jangan dibiasakan untuk para santri yang masih mubtadi'in, karena akan menyebabkan mereka jadi mudah atau sangat berani, terlalu berani mengatakan saya rojih begini, kamu salah. Nah, itu bukan satu sifat mubtadi' yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tarbiyah, talbiyah, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, disebut niat juga bisa, tidak juga bisa. Ya, itu hanya perbedaan istilah saja mungkin, karena sebenarnya niat itu muncul dalam hati. Tapi memang tidak ada niatan di dalam ibadah yang dilafalkan selain ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Adapun salatul zuhur dan sebagainya tidak ada syariatnya untuk melafalkan. Itu mazhab Hambali yang mengatakan itu, ya. Tidak ada niat yang dilafalkan selain niatan haji. Tapi yang lain membantah itu bukan niat, itu niat ya dalam hati. Nah, ijma' ulama bahwa niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ada lagi? Ini untuk santri kumpul atau enggak, Ustaz? Kalau tidak berarti saya mau izin. Ada juga. Oh, ini. Nah. Kalau begitu kita cukupkan, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.